Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimanapun kalian berada saat ini, doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak ya. Oke, untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang tarot reader guys. Channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. Oke. Capricorn yang saat ini sedang single atau yang sedang jomblo guys, this is love reading for you. Oke. Kenapa single dapat love reading? Karena kesinggalan kalian itu bukan berarti tidak ada orang yang mau sama kalian guys. Hanya saja menunggu waktu yang tepat atau divine timing agar seseorang bisa masuk ke dalam hidup kalian membawa romance ya. Karena itulah ada readingan love atau romance untuk para single. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua Capricorn yang sedang single saat ini dan menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys ya. Selain itu, energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kamu Kepi, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kamu ya. Orang yang sedang berada di waiting list, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, atau orang yang memang tertarik dengan kehidupan kamu saat ini. Oke. Kita akan buka 6 kartu untuk kalian guys dengan semi Celtic. Kita lihat di mana posisi kejombloan kalian, apa yang menjadi challenge bagi seorang jomblo seperti kalian. Jahat banget gue ya, maaf ya Kepi. Dan kemudian apa fokus dan target, lalu kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, serta possible future outcome ya, atau near future, kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk kalian ya. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, lalu tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia yang saat ini sedang berada di waiting room, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas sama persis seperti apa yang aku bahas untuk kamu saat ini. Kepi, oke. Ready ya? Kita akan segera mulai dari deck Oracle dulu guys. Seperti biasa Secret Creator yang masih aku pakai di bulan Juni ini. Satu kartu dari Secret Creator ini tentang hal penting, informasi penting atau nasihat untuk kalian di bulan Juli 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Capricorn single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Capricorn di bulan Juli 2022. Terima kasih banyak. Cintamu sebentar tari pagi. Siapa itu? Unmesh ya. Kok aku dengar lagu itu lagi? Padahal kalian jomblo. Oke, satu kartu saja please, thank you. Ya, kartunya pinky-pinky gitu guys. Pinky. Operate your intuition. Dengarkan baik-baik intuisimu, oke? Itu kurang lebih pengertian kartu ini. Guys, kalau kartu ini datang artinya kalian sedang ragu-ragu, sedang bimbang mengenai kejombloan kalian ini tentunya ya, karena ini adalah readingan untuk single. Jadi ketika rasa bimbang itu sudah on the max guys, atau di puncaknya, menurut kartu ini operate your intuition ya. Jadi berikan keistimewaan untuk suara hatimu berbicara, berikan keistimewaan untuk suara hatimu menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu, supaya kamu bisa paham dan kemudian itu menjadi rujukan agar kamu bisa mengambil keputusan, kurang lebih begitu guys ya. Listen to your intuition, operate your intuition. Oke, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kalian Kepi. Kepi single. Mohon maaf pencahayaan di sini kurang bagus guys, tapi ini udah maksimal. Oke, kita buka tarot untuk kalian ya Kepi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for July 2022. Thank you very much. Oh.
The Dead, Kepi. Mungkin kalian dealing sama Scorpio atau kalian yang akan segera segera mengalami perubahan yang besar-besaran di dalam hidup kalian guys. Oke. Kejombloan kalian, kesinggalan kalian itu akan berakhir aku rasa, dan kemudian yang baru dimulai. Oke, kalian tidak jomblo lagi. Ace of Wands, Ace of Pentacles guys. Oh my god, nice ya. Mari kita lihat dulu ya. Halo Kepi. No, too much. Oke, ini dia, The Queen of Pentacles. Yang di cross dengan The Sun. Oke, kelihatan ya guys, kelihatan aja lah ya. Kemudian fokusnya adalah The Seven of Cups. Target High Priestess. Recent past ada The Queen of Cups. Oke. Near future ada The Eight of Cups. Oke, dan bottom of the deck, jeng jeng, The Three of Swords. Kenapa kalian harus mendapatkan ini, Kepi? Dari sekian banyak kartu, kenapa kalian harus mendapatkan The Three of Swords ya? Tanda tanya besar itu, nggak usah tanda tanya lah ya. Ya memang begitu adanya ya, itulah Ray. Oke, Capricorn. Masih ada luka yang belum sembuh di dalam hati kalian saat ini guys. Even kalian sudah single, kalian sudah terpisah dengan mantan kalian itu, atau sudah bercerai dengan suami atau istri kalian itu, tapi masih menyisakan luka di situ. Itu yang aku lihat di sini. Ya, pekerjaan atau karir kalian bagus, Queen of Pentacles, tapi kalian gak bisa happy begitu, karena The Sun ini datangnya miring. Ya, apapun yang kalian miliki saat ini tidak bisa membuat kalian happy. Challenge-nya itu menjadikan dirimu happy dengan apa yang kamu miliki, apa yang terjadi pada dirimu, situasi yang kamu hadapi, begitu ya. Kemudian di fokusnya ada The Seven of Cups, option atau pilihan yang terbuka untuk hidupmu, di dalam hidupmu. Kemudian target atau subconscious mind ada The High Priestess, dingin, mengabaikan sweet-sweetan orang, cie. Kemudian mengabaikan rayuan-rayuan orang gitu ya. Kalau ada yang mau menggoda kamu, ada yang mau dekatin kamu, kamu dingin, kamu diam, dan terkesan cool guys. Orang-orang takut padamu, itulah yang kamu inginkan. Supaya orang-orang menyeganimu, segan guys, segan. Supaya orang-orang tidak sembarangan bertindak ke kamu. Supaya orang-orang bersikap tunduk kepadamu. Oke. Kemudian di recent past The Queen of Cups ini berbanding terbalik ya guys. Queen of Pentacles, High Priestess, dan kemudian di recent past The Queen of Cups. Kenapa kamu bisa mendapatkan The Three of Swords? Karena kamu adalah Queen of Cups di masa lalu. Kamu mencintai seseorang dengan sangat mendalam. Makanya ketika terjadi third party situation, terjadi pengkhianatan atau terjadi apapun itu masalah kalian ya guys yang membuat kalian terpisah, kamu terpisah dengan mantanmu, hancur-hancuran. Dan terasa sampai saat ini. Ya, dan kemudian di near future ada Death of Cups. Kalian meninggalkan sesuatu guys. Oke, itu aja dulu ya. Karena ini orangnya berangkat aku lihat ya. Ada yang kalian tinggalkan. Mari kita segera mengklarifikasi kartu kalian ini, Kepi. Nasihatnya di sini aja ya. Tempatnya terbatas guys. Aku masih belum kembali ke kamarku. Challenging juga nih bikin readingan di tempat lain. Okay, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for July 2022. Thank you very much. Let me clarify the Three of Swords. The Three of Swords. Inti dari readingan ini, Capricornnya masih sakit hati. Bukankah menyimpan rasa sakit hati itu sama seperti rutin meminum racun setiap hari guys, Kepi? Kalian pernah dengar istilah itu? The Three of Swords. Oke. The Chariot. Wow. Oke, thank you. Oke, dia sudah berbicara guys. I'm ready to go. Oke. I'm ready to go. I'm ready to go. Apa itu? I'm ready to go itu guys bahasa Sundanya aku siap untuk pergi. Berarti Death of Cups ini moving on. Dan kemudian ada The Chariot ya. Rasa sakit hati itu berakhir sebentar lagi. Ini pernikahan aku lihat guys. The Knight of Swords dan dendam. Ada kemarahan yang sangat mendalam di sini, kesedihan.
Oh, kau bayangkan guys, kemarahan dan kesedihan bercampur aduk. 50% kemarahan, 50% kesedihan. Kacau itu ya. Tapi ditutupi oleh topeng Queen of Pentacles ini. Oke, kamu mungkin pemimpin di suatu perusahaan bisa jadi, atau kamu adalah business owner, pemilik sebuah bisnis. Kamu keren, kamu tampil cantik, kamu tampil ganteng gitu ya. Orang-orang menghormati kamu, atau orang-orang itu pada segan ke kamu karena targetmu itu adalah High Priestess. Tapi di dalamnya hancur, di dalamnya keropos. Ya sebentar lagi akan kamu tinggalkan ya. Kenapa? Karena kita memang moving on guys ya. Kita manusia akan selalu bergerak, don't worry ya. Hanya butuh waktu saja. Kita teruskan dulu di Center of the Reading. What this is all about, thank you very much. Cintamu selalu mentari pagi. Let me clarify the Center of the Reading. Oke. Queen of Cups dan Queen of Cups, Knight of Cups, the Six of Swords, dan kemudian oh my god, King dan Queen of Cups. Yang mau ketemu, yang mau masuk ke dalam hidupmu ini Capricorn bukan orang biasa. Ketika King dan Queen of Cups datang bersamaan guys di dalam satu segmen, itu special connection. Di bawahnya ada the Sun. The Sun ini harus ditegakkan. Cara menegakkannya ya Six of Swords, the Chariot, Eight of Cups. Pergi, bergerak dari lokasi atau titik di mana kamu menyimpan rasa sakit hati yang mendalam. Ya. The Three of Swords tadi. Kalau seandainya kamu masih tetap di situ, The King dan The Queen of Cups ini tidak akan bisa bersama, guys. Tidak akan bisa bersama. Tapi begitu kalian berdua bersatu, maka The Sun itu akan ditegakkan. Ya. Queen of Pentacles, guys, di Center of the Reading ini orang yang merasa dirinya itu single, tapi orang yang bilang ke siapa-siapa, ke orang-orang manapun kalau dia itu single, tapi sebenarnya masih terikat dengan seseorang ya, attached to somebody. Jadi aku kan udah single nih guys, ready to mingle. Aku itu sebenarnya ada datang cewek baru atau datang cowok baru, aku udah siap untuk memulai hubungan yang baru gitu. Tapi jauh di dalam hatimu kamu masih mengingat mantanmu. Kamu masih menganggap kamu adalah miliknya atau dia adalah milikmu. Ya karena dulu perasaan itu besar sekali guys. Tapi dulu it was ya. Karena Queen of Cups ini datangnya di recent past. Sekarang udah nggak lagi kok. Sudah enggak. Jadi yang kamu simpan-simpan itu di dalam itu adalah amarah dan kesedihan. 50% amarah, 50% kesedihan yang membuat kamu sulit untuk bisa move on dan sulit untuk bisa sembuh dari apapun rasa sakit yang kamu simpan-simpan saat ini. The Three of Swords. Beberapa di antara kalian menikah guys ya. So far sampai dengan Center of the Reading, kedepannya bagus sekali untuk kalian Capi single yang resonate dengan readingan ini. Dan kalian sudah kenal orang itu ya. Sudah tahu orangnya, sudah bertemu ya. Bisa Cancer, Scorpio atau Pisces, tapi Scorpio yang paling kuat aku lihat. Let me clarify the Seven of Cups please, thank you. Judgment, Seven of Cups. Oops. Agak sulit kalau mengambil kartu jatuh guys. The Emperor. Judgment, Emperor, dan ada Seven of Cups. Bisa jadi guys perpisahan kalian dengan pasangan kalian itu ya, itu kematian ya yang memisahkan. Aku ngelihat ada orang yang masuk ke dalam peti mati di sini. Jadi misalnya suami kalian meninggal dunia atau istri kalian meninggal dunia dan kemudian kalian terlalu lama bersedih. Dan kemarahan itu berarti menyalahkan situasi. Kenapa harus begini? Kenapa harus aku yang menjadi janda ditinggal meninggal dunia gitu? Kenapa harus aku yang menjadi duda gitu? Kemarahan di sini. Three of Swords, rasa sakit hati, patah hati.
Ya, beberapa di antara kalian itu karena kematian aku lihat di sini. Ketika di fokus ada the Seven of Cups, berarti kalian itu melihat-lihat, ya, tapi tidak melakukan apapun karena fokus dan target ini no action at all. Ya, jadi kalau ada orang yang datang mau mengenal kalian gitu ya, ada eh, laki-laki baru atau perempuan baru yang mau kenalan sama kalian itu nggak pernah bisa serius. Kalian tidak akan tanggapi dengan serius di fokusnya, no action. Tapi kalian ingin banyak kesempatan. Kalian suka sekali kalau misalnya banyak orang yang bertanya tentang kalian gitu ya, atau kirim salam sama kalian. Ih, kirim salam. Zaman kapan itu? Atau orang atau orang yang tertarik pada kalian. Kalian senang sekali kalau banyak. Tapi begitu diajak serius eh, tidak ada keseriusan ya. Let me clarify the High Priestess please. Thank you very much. Yang terjadi di subconscious mind dan kemudian di fokusmu itu berbeda ya, Kepi. Apa yang kamu pikirkan dengan apa yang ada di alam bawah sadarmu itu berbeda. The Two of Pentacles. Oke, kemudian the Eight of Swords. Oops. Dan satu lagi ada the Tower. Nggak bisa ya, Kepi. Kalau kamu senang didekati orang lain tapi tidak pernah mau memberi kesempatan agar yang PDKT itu membuktikan keseriusannya di fokusnya, dan kemudian kamu menargetkan agar kamu itu disegani guys, disukai banyak orang tapi tidak ada yang berani menyentuhmu, itu di sini di subconscious mind-nya itu tidak akan bisa berlanjut lebih lama lagi karena ada tower sudah datang. Ya, itu kayak kamu lagi memperbonekakan dirimu sendiri. Kayak lagi Barbie guys ya. Kamu tahu boneka Barbie? Ya, boneka Barbie itu dipajang di etalase, oke? Kalaupun sudah dibeli orang itu akan dipajang, jangan dipegang-pegang, itu mahal nak, kata kata ibunya. Aku jadi ingat siapa gitu ya. Beliin boneka Barbie untuk anaknya tapi nggak boleh dipegang, nanti jorok katanya gitu. Kurang lebih begitu. Kamu memboneka Barbie kan dirimu. Untuk yang perempuan ya, dan untuk yang laki-laki ya kurang lebih begitu. Carilah, aku nggak tahu apa ininya analoginya, tapi seolah-olah kamu membuat dirimu itu mahal berharga gitu, tapi kamu menginginkan yang berbeda. Semahal-mahalnya dirimu, seberharga-berharganya dirimu, tapi orang lain itu kamu itu harus bisa bersama orang lain begitu, bersama orang yang baru. Makanya yang berbeda itu guys, yang plan itu harus segera berakhir. The Tower datang. Karena King dan Queen of Cups sudah muncul di sini ya. The Towermu itu nanti akan menyakitkan pastinya ya. Jadi disitulah nanti kamu akan merasa, kenapa ini terjadi padaku? Sudahlah aku ditinggalkan pasanganku dan kemudian aku kena masalah besar lagi, The Tower tadi gitu ya, double masalahnya. Karena kamu tidak menyadari bahwa ada kesempatan setelah kamu terpisah dengan pasanganmu, ada kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi kamu malah set yourself as a doll, memperbonekakan dirimu, tidak melakukan apapun, ya hanya bisa dilihat dan dikagumi orang. Itu yang aku lihat di sini. Kamu kan lari dari jalur berarti kan. Universe bilang sesudah berakhir karena tadi the death, ya kamu moving on, kamu lanjutkan hidupmu. Banyak orang yang datang mencoba-coba untuk mengenalmu, mencoba-coba untuk serius denganmu, tapi ditolak-tolak terus. Tapi yang berikutnya ini kamu tidak akan bisa menolak. Aku lihat Queen of Cups di recent past, Queen of Cups di center of the reading. Kamu akan kembali ke siapa dirimu yang sebenarnya. Aslinya kan kamu Queen of Cups ya, kemudian terjadi masalah, kemudian kamu berpisah dengan pasanganmu, Queen of Cups itu hilang guys, ketutup sama Queen of Pentacles. Sangkin sakitnya. Oke, apapun jenis kelamin kalian ya. Nah, ketika datang King of Cups ini, dia yang akan menghapus Barbie tadi dari hidupmu, dan kemudian kamu akan kembali ke siapa dirimu yang sebenarnya sebagai seorang Queen of Cups. Dan ketika kayak selubungnya itu dihapus, kamu akan terkejut ketika melihat yang menghapusnya itu adalah King of Cups, your counterpart. Recent past please, thank you. Aduh, kayaknya aku butuh minum deh, tapi minumnya di belakang. The King of Swords, oke. Three of Cups.
dan the Nine of Wands. Beberapa di antara kalian mungkin single mom atau single dad ya, jadi melindungi anak-anak aku lihat atau keluarga. Setelah kembali menjadi single ya, dari bernikah jadi single lagi, ada yang kalian lindungi, ada yang kalian jaga guys. Itulah yang membuat sulit bagi kalian bersikap baik kepada orang lain atau orang baru yang mau masuk ke dalam hidup. Oke, masuk akal kalau begitu. Ya wajar lah ya kalau kita melindungi. Siapa itu perempuan misalnya, jangan-jangan nanti nggak cocok sama anak aku, oke. Atau jangan-jangan nanti nggak cocok sama orang tua aku, oke. Atau sebaliknya, siapa itu laki-laki, jangan-jangan nanti berbahaya untuk anakku. Begitulah dilemanya para single mom atau single dad ya. Dia suka sama seseorang tapi kalau melihat anaknya nggak suka, itu jadi bahan pertimbangan. Atau keluarga dia nggak suka jadi bahan pertimbangan. Emperor, Empress, recent past. Emperor, Empress, King, dan Queen of Cups. Siapa pernah dapat readingan begini ya? Ada guys. Kurang lebih begini readingannya. Let me clarify the Eight of Cups please. Thank you very much. Satu lagi. Six of Cups. Queen of Sword. Dan kemudian the Four of Sword. Five of Pentacles. Ada orang yang kalian kenal guys ya, dan kalian merasakan sesuatu yang berbeda dengan kehadirannya di dalam hidup kalian. Beda dengan orang-orang lain karena di fokusmu ini ada the Seven of Cups, berarti sudah cukup banyak mantan yang datang dan pergi di dalam hidupmu setelah kamu terpisah dengan pasangan resmimu. Tapi yang datang baru ini beda, kalian tahu itu beda. Maka override your intuition. Intuition ini energinya Cups ya, emotion. Oke, orang-orang Cancer, Scorpio atau Pisces, Scorpio yang paling kuat. Dan sebagai seorang Queen of Pentacles, kamu akan selalu mencoba untuk realistis. Ada yang nggak bisa terjelaskan dengan logikamu karena ini energi emotion guys, Cups. Ya, tapi ada juga yang sangat mengganggu sekali kalau kamu abaikan dalam hal perasaan. Jadi ada seseorang gitu ya, dalam logikamu dia tuh nggak akan mungkin sama kamu, bla 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 gitu, macam-macam alasannya. Tapi kamu nggak bisa mengabaikan apa yang ada di dalam hatimu. Oke, jadi itu yang membuat kamu bimbang. Oke, makanya the Sun ini tidak bisa tegak. Happiness itu tidak bisa tegak. Kamu tetap menjadi seorang Queen of Pentacles, attached to somebody else, padahal ada orang baru yang mau datang. Dan aku lihat kedepannya kamu akan meninggalkan dia. Si orang baru tadi, Cancer, Scorpio atau Pisces tadi. Makanya nasihat yang datang untuk kamu adalah override your intuition. Ya, jadi lupakan sebentar logikamu dan cobalah dengarkan intuisimu, suara hatimu. Logika itu akan selalu membawa ke ego atau ke ketakutan guys ya. Yang belum terjadi pun ditakutkan. Begitulah pemikiran manusia. Hujan nggak ya? Hujan nanti. Ayo kita ke mall. Enggak, nanti hujan loh. Ayo kita ke pantai. Jangan, nanti tenggelam. Ayo kita snorkeling. Jangan, nanti kamu dimakan buaya. Itulah buaya. Dimakan hiu. Oke. Nah, jadi sebelum kamu memutuskan untuk pergi, Kepi, coba override your intuition. Ya. Karena ini adalah King dan Queen of Cups. Oke, kamu kenal orangnya ya, karena sudah muncul di tengah guys. Sudah muncul di dalam hidupmu dan kamu sudah bicara dengan dia. Kamu sudah ketemu sama dia. Tapi saat ini kamu menjauhi dia. Karena logika kamu bilang dia bukan orang yang tepat untukmu. Oke, sementara hatimu bilang ada sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Oke. Kepi, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia ya, antara King of Cups atau Queen of Cups ya, apapun jenis kelamin kalian, tapi yang jelas kalian adalah couple. Oke, dan saat ini dia sedang menunggu di waiting room, waktu yang tepat untuk masuk ke dalam hidupmu, dan sebentar lagi kamu akan pergi. Jadi waiting room itu dia duduk manis, kamu malah pergi ya. Padahal sebenarnya ada kesempatan untukmu bisa mendapatkan The Sun ini guys, menegakkan The Sun ini, happiness. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian di bulan Juli 2022 Capricorn readingan single. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.